Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Assalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil bayan, amma ba'du. Ibu penasehat, Ibu Kanani yang saya hormati, Ketua Majelis Taklim Anisa, Ibu Aisy Joko yang saya hormati, ibu-ibu Majelis Taklim Anisa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, nikmat dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini Allah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, dan kebetulan juga di bulan yang mulia. Mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini menjadi pertemuan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sholawat salam semoga tetap terlimpah ke pangkuan Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita sehingga kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah panjenengan siang hari ini bisa menghadiri undangan Bapak Ovan sekeluarga, Bapak Ovan dan Ibu Tias yang hari ini lagi berbahagia karena mendapat rezeki yang baru, rezeki yang ketiga, putra yang bernama Novan Saviotivan. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, anak yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada kedua orang tuanya, dan semoga Allah menganugerahkan ilmu yang manfaat barokah fid-dini wa dunya wal akhirah. Ibu-ibu yang saya hormati, saya dikirimi undangan yang juga dikirim ke panjenengan itu. Di situ ada dua, tapi waktunya hanya sampai 10:30 karena memang masjidnya mau dipakai jamaah. Jadi yang pertama itu adalah akikoh, yang kedua kebetulan ini Syahrul Hurum, bulan yang dimuliakan Allah. Akikoh, Rasulullah bersabda bahwa setiap bayi yang lahir itu tergadaikan dengan akikoh. Artinya kalau bayi itu sudah diakikoi, maka bayi itu sudah tertebus begitu. Jadi masih tergadaikan jika belum diakikoi bila kedua orang tuanya mampu. Tapi bila tidak mampu, nanti semampunya. Bila tidak mampu, nanti kapan begitu. Akikoh ini kalau kita bicara akikoh, terus kapan akikoh itu mesti dilaksanakan? Kalau panduan yang diberikan oleh Rasulullah, kullu hulamin rohinatun bi akikotihi, tergadaikan dengan akikohnya. Lalu disembelihkan hewan kurban itu kapan? Sabihi, pada hari ke-7 atau kelipatannya berarti 14 atau 21 dan seterusnya. Seperti tadi saya katakan, apabila sudah mampu, dan alhamdulillah ini Pak Ovan sekeluarga oleh Allah dikaruniai rezeki yang barokah sehingga bisa mengeluarkan akikoh atau bisa mengakikoi putra yang ketiga. Mudah-mudahan dengan diakikoi Ananda Nafan ini nanti bisa memberikan pertolongan kepada kedua orang tuanya di akhirat. Terus apa saja yang berkaitan dengan akikoh itu? Yang pertama dengan bayi lahir, yang pertama akikoh sudah dilaksanakan. Yang kedua adalah wayah ruku, dipotong rambutnya. Kalau kata Rasulullah, yang ditetapkan oleh Rasulullah itu dipotong seperti apa? Dipotong gundul. Kadang-kadang kan begini, ya mbah, ya buyut, ya ibu, ya semuanya itu kadang-kadang mikirnya begini, gak usah, jangan digundul, rambutnya tebel, hitam, sayang begitu. Tapi Rasulullah itu menganjurkan supaya dipotong gundul. Kalau sekarang masih belum tega, kapan begitu? Kadang-kadang kan mikirnya gini, kasihan kalau digundul nanti dingin, kedinginan dan lain sebagainya. Tapi kalau Rasulullah memberikan atau mencontohkan yang begitu, berarti di situ ada hikmahnya, ada hikmahnya. Jadi gundul kata Rasulullah, dipotong gundul. Kalau tadi syarat begitu dipotong ujungnya. Nanti kapan? Ketika biasanya kalau di Jawa itu ketika sudah selapan gitu, selapan bareng dengan diselapani terus digundul rambutnya. Yang ketiga,
berkaitan dengan bayi yang lahir itu adalah wayusamma, diberikan nama kepada bayi yang lahir. Nama itu monggo mau diberi nama apa saja, yang penting maknanya bagus. Makna itu yang terpenting. Mau diberi nama bahasa dengan bahasa Sanskerta atau nama gabungan dari nama bapak dan nama ibunya, atau diambilkan nama dari kakek atau neneknya, yang penting maknanya adalah makna yang baik, makna yang indah. Kenapa harus diberi nama yang indah? Rasulullah itu menganjurkan begini, berilah nama kepada bayi-bayimu itu dengan nama yang indah, karena besok ketika di hari akhir itu semua orang itu akan dipanggil sesuai dengan namanya. Ya, seperti kalau kita wisuda itu kan dipanggil A, B, B gitu ya, terus maju, terus salim dengan rektornya dan dikalungkan ini apa namanya, kordonnya dan lain sebagainya. Tapi di akhirat nanti dipanggil itu sesuai dengan namanya siapa bin siapa. Jadi ini nanti dipanggil Nafan bin Ofan, begitu, mesti dipanggil seperti itu. Jadi kalau kita memberikan nama kepada anak itu, monggo bahasa Jawa, monggo mungkin namanya Selamat. Selamat itu kan kalau kita bahasa Arab kan Salim, sama saja ya. Salim kalau bahasa Arab, kalau bahasa Jawa Selamat. Yang penting tujuannya anak ini adalah selamat dan bahagia dunia dan akhirat. Tujuannya adalah itu ya. Lalu terkait dengan bayi yang lahir ini ya, mesti orang tua punya kewajiban. Kewajiban orang tua itu bertambah. Yang tadi belum punya anak, setelah punya anak mesti ada tambahan tugas, yaitu mendidik putra putrinya. Dan alhamdulillah Pak Ofan dan Bu Tias, Mas Ofan dan Mbak Tias ini sudah pengalaman ya, sudah putra yang ketiga. Jadi cara mendidiknya sudah pinter, pasti sudah pinter. Disekolahkan di tempat yang menyelamatkan di anaknya dunia akhirat, dicarikan tempat ngaji dan lain sebagainya. Jadi dawuhipun Rasulullah, dawuhipun Allah di dalam surat Luqman itu ayat 13, yang pertama mesti diajarkan kepada anak supaya anak ini selamat dunia akhirat adalah ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Yang pertama diajarkan kepada anak itu adalah tentang tauhid. Ini sudah mesti setiap ada akikah, setiap ada bayi mesti ini kita bahas. Jadi ya bunayya la tusyrik ini Yai Luqman itu pesan kepada putranya, dan ini tertulis di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 13. Wahai anakku, jangan sekutukan Allah dengan yang lain. Ini mesti diajarkan dari awal. Ya, diajarkan dari awal, dan semua ibu itu pasti sudah cerdas untuk mendidik anak yang seperti ini. Jadi diucapkan bismillah kalau mau kasih minum putra atau putrinya itu mesti, meskipun anaknya masih belum bisa bicara, ibu selalu mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah menanamkan ketauhidan kepada Allah, karena doa yang dibaca itu adalah semata doa untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Harapannya apa sih diajarkan tauhid ini di zaman sekarang? Di zaman sekarang itu beda dengan zaman 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu. Jadi kadang-kadang anak itu berguru kepada orang lain yang tanpa diketahui oleh orang tuanya, dan guru itu, ya guru yang diambil oleh anak itu adalah bukan guru yang sesuai dengan ajaran Rasulullah, sehingga anak itu keluar dari rel yang ditentukan oleh agama. Makanya ditanamkan tauhid, dikenalkan bahwa Allahu Akbar, Allah itu sebagai Allah yang maha besar itu adalah Allah Tuhan kita. Itu mesti ditanamkan supaya nanti besar itu tetap tertanam. Meskipun berteman dengan siapapun, tetap dia akan menyembah kepada Allah dan tetap dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua juga masih tertulis di dalam surat Luqman ayat 17. Itu Allah berfirman, yang ini pesannya Yai Luqman kepada putranya, ya bunayya aqimis shalah. Ya bunayya aqimis shalah. Salat ini mesti dikenalkan kepada anak sejak anak itu dini, sejak anak itu bayi. Bahkan
Dikenalkan ketika anak itu masih ada di dalam kandungan. Sholat ini, ibadah sholat itu adalah ibadah yang utama dan pertama mesti harus dilakukan oleh setiap hamba Allah yang muslim. Jika anak itu dari kecil sudah kuat sholatnya, sudah kokoh sholatnya, maka dia hidup di mana saja, mau sekolah dimanapun. Setelah besar, setelah lulus SMA, dia mau ke Australia, dia mau ke Jerman, dia mau ke Jepang, kemana saja ini mesti anak ini tetap, meskipun masjid itu jauh ya. Karena saya pernah ada pengalaman, ada seseorang sekolah ke Jepang, terus ternyata tempat sekolahnya itu dengan masjid itu jauh. Saya tanya, kenapa kok pulang gitu? Ternyata masjidnya itu jauhnya sini Sidoarjo. Akhirnya dia mikir gitu, saya ini kan dari kecil dididik seperti ini. Barokahnya orang tua mendidik yang seperti itu, meskipun dia harus sekolah, tapi dia itu sudah dapat fee tiap bulan dengan jumlah yang sangat tinggi, dia tinggalkan karena Allah itu adalah satu-satunya zat yang mesti disembah, yang berhak disembah, dan kita kalau sudah menyembah Allah itu pasti akan selamat. Makanya ibadah sholat dan tauhid itu ditanamkan kepada anak ini sejak awal. Sampai Rasulullah mengajarkan kalau anak itu sudah mulai usia 7 tahun belum mau sholat, itu boleh dipukul pelan-pelan gitu ya. Dipukul pelan-pelan untuk ya sekedar bukan mukul yang keras, tapi pelan supaya anak ini memang siap untuk sholat. Dan kalau anak tidak mengajarkan yang demikian kepada anak, besok itu kita orang tua mesti akan menerima sanksinya. Allah mesti akan bertanya kepada, kenapa kamu tidak sholat? Bertanya kepada si anak itu, jawab anaknya, orang tua saya tidak pernah mengajarkan. Nah ini makanya tauhid dan sholat ini mesti harus digandeng selain mengerjakan rukun Islam dan juga rukun iman. Terus sedikit ya tentang anak ini. Sekarang ini kan musim, bukan musim ya, lagi tren istilah tantrum ya. Tantrum untuk anak-anak yang emosinya sudah meledak-ledak. Biasanya itu terjadi pada anak usia 1 sampai dengan 4 tahun, karena anak masih belum bisa meregulasi emosi dengan baik, sehingga kadang-kadang anak itu teriak-teriak, terus minta sesuatu tidak bisa ditahan. Satu ya, memang dan jadi ibu itu berat ya. Jadi ibu itu sangat berat, tapi pahalanya sangat besar. Ibu itu pahalanya besar. Gerak ke kanan dapat pahala, gerak ke kiri dapat pahala, belanja dapat pahala, menyetrika baju anak dapat pahala, nyetrika baju suami. Pokoknya ibu itu pahalanya, ibu dan istri itu pahalanya sangat besar, dengan catatan boten gerundel. Dengan catatan boten gerundel itu. Tapi kalau gerundel ya sudah hapus hilang. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan ini dapat ridhomu ya Allah ya. Mudah-mudahan Allah memberikan saya kekuatan sehingga saya bisa melaksanakan ini semua dengan baik. Kembali kepada anak, jika anak itu sudah mulai ya, istilah tantrum itu diajak bicara teriak-teriak, orang tua mesti harus tahu bagaimana cara mengatasi yang demikian. Jadi anak itu begini, ketika anak itu sering mendengar atau sering diajak bicara yang keras, maka anak ini juga akan menjadi keras, karena anak itu akan wujud atau anak itu akan jadi sesuai dengan apa yang dia lihat dan juga apa yang dia dengar. Bila terjadi yang seperti itu, maka jangan pernah orang tua itu mengatakan kepada anak dengan suara yang keras juga. Anaknya teriak, orang tuanya juga bilang keras, diam gitu. Itu anaknya menjadi semakin keras. Jadi orang tua mesti harus tanya, orang tua harus tahu, atau anak diminta untuk bercerita meskipun usia masih 2 tahun atau 3 tahun, diminta cerita supaya kenapa sih nak kok nangis gitu ya. Jadi anak nanti cerita, mungkin menunjuk mana yang sakit atau mana yang dia bikin jengkel, mana yang dia bikin kesel. Itu tentang pendidikan anak dan
yang sering saya ulang-ulang ini kebetulan putra Mbak Tias ini cowok. Kalau putri, kalau perempuan dari kecil mesti harus diberikan pakaian yang syar'i. Biar kalau dari kecil sudah terbiasa pakaian tidak syar'i, jadi besar pun itu juga kalau pakai agak panjang itu sumuk gitu ya. Sumuk ya. Saya tanya kepada salah satu anak teman saya itu kalau pakai baju itu menurut saya sesama perempuan itu sampai kering gitu ya. Jadi kalau pakai baju itu nggak pakai bawahan, ya pakai atasan saja ya, kaos itu saja. Terus saya tanya, mbak apa sih mbak sampean kok nggak sumuk pulau bu? Jadi ya sudah ya pakai atasan itu saja nih, sumuk nih karena tidak terbiasa. Kalau dibiasakan mulai kecil, insya Allah sampai besar pun akan terbiasa menggunakan atau memakai pakaian syar'i. Ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita masuk di dalam bulan Rajab. Allah dawuh, inna iddatas syuhuri indallah ithna asyara syahrun fi kitabillah. Bulan itu ditetapkan oleh Allah dalam setahun itu ada 12 bulan. Kalau penjenengan sampun hafal dimulai dari Muharram, kalau bulan yang Masehi dimulai dari Januari. Nah, ini sekarang ini masuk Arba'atul Hurum. Di antara Allah ciptakan bulan yang 12 itu, yang 4 itu adalah Arba'atul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kalau Allah sudah memuliakan, berarti kita semua juga harus memuliakan bulan ini. Termasuk apa yang penjenengan sekarang lakukan ini, yang ngumpul di masjid ini adalah memuliakan bulannya Allah. Jadi 4 bulan itu yang 3 jejer, yang 1 pisah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kalau kita biasa menyebut mbah kita yang Jawa dulu disebut dengan bahasa Jawa Selo, Besar, Suro, itu jejer Muharram. Yang 1 pisah itu Rajab, dan ini disebut dengan Syahrullah, bulannya Allah. Terus ngapain kita di bulan Allah? Allah sudah memuliakan bulan ini, kita upayakan kita juga bisa memuliakan bulan ini. Dengan cara apa? Bulan ini adalah bulan Taubat. Bulan ini adalah bulan Taubat. Apa yang kita lakukan? 1, kita banyak berdoa. Semua para alim, para ulama itu ketika masuk bulan Rajab sesuai dengan bimbingan Rasulullah mesti berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, semoga Allahumma barik lana fi Rajaba, panjenengan memberikan keberkahan di bulan Rajab, wa Sya'bana, dan di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan mugi panjenengan ya Allah menyampaikan atau napa nutupaken usia kita ini sampai dengan bulan Ramadan ini. Rajab ini awal dari menuju Ramadan. Jadi kalau Rajabnya ini sergap melakukan apa-apa yang berkaitan dengan ibadah, terus Sya'ban ini kan juga bulan yang ini Sya'ban ini juga ada nisfu Sya'ban di situ. Setiap bulan itu ada tertentunya. Terus bulan Muharram, bulan Ramadan itu adalah bulan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, yang di dalamnya banyak sekali keistimewaan dan juga kemuliaan. Makanya di dalam bulan Rajab ini monggo kita berbanyak berdoa. Doa nopo mawon, yang penting doa itu untuk keselamatan kita dunia akhirat, keselamatan keluarga, keselamatan anak, dan keselamatan kedua orang tua, dan juga doa untuk orang tua, pokoknya doa yang baik. Para alim itu biasanya menganjurkan untuk kita baca Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar pagi sore, kalau bisa 3 kali, kalau tidak sempat 1 kali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Terus ditambah lagi pagi sore menawi panjenengan longgar. Saya pikir longgar kok, longgar karena bacanya itu tidak ada 10 menit, sebentar. Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Berapa kali? Monggo
Kalau penjenengan kepingin istiqomah dibaca pagi 70 kali, sore 70 kali. Pagi kapan? Bisa mangkuni subuh atau penjenengan setelah sholat duha. Sore kapan? Setelah sholat asar boleh, menjelang maghrib juga boleh. Itu untuk keselamatan diri kita, dan itu kita kenalkan kepada anak-anak kita. Kita kalau punya catatannya begitu, kita share ke grup keluarga supaya anak cucu kita juga ikut berdoa. Di sini adalah bulan taubat, dan taubat itu hikmahnya sangat besar. Hikmahnya taubat itu sangat besar. Penjenengan pernah mestinya sering mendengar satu hikayat ini. Dulu ada seseorang itu yang hobinya, saya sebut hobi karena sudah sering kali, hobinya itu membunuh orang lain. Sampai jumlahnya ada 99 yang dia bunuh. Jadi mangkel, sudah orang itu dihabisi nyawanya, entah dengan tangannya atau tangan orang lain, atau dengan cara halus atau dengan cara kasar. Pegel lagi, dia habisi nyawanya sampai jumlahnya 99. Suatu saat dia berpikir, kalau saya tetap seperti ini, bagaimana nasib saya? Datanglah dia ke rohib, tapi rohib yang didatangi itu adalah rohib, bukan rohib yang alim. Didatangi, saya minta pencerahan, saya sudah membunuh orang sejumlah 99. Kalau saya bertobat, apakah tobat saya ini diterima? Jawab orang yang dimintai pencerahan itu tadi, karena belum alim, jawabnya, sudah, dosamu sudah setinggi langit, nggak akan diterima tobatmu. Akhirnya sakit hati lagi, genaplah 100 orang itu juga dihabisi nyawanya. 100 nih. Tapi karena Allah itu maha penerima taubat, siapapun yang bertobat itu mesti akan diterima oleh Allah taubatnya, maka dia tetap tidak lelah mencari lagi seorang rohib yang alim. Datang matur, saya ini sudah membunuh orang, diceritakan genap 100. Kalau saya bertaubat, apakah Allah menerima taubat saya? Jawabnya, insya Allah Allah akan terima taubatmu asal betul-betul taubatan nasuha. Lalu disarankan, pergilah ke satu tempat. Satu tempat itu maksudnya di satu kota atau di satu desa yang di situ tempatnya orang-orang alim. Pergilah dia menuju tempat orang-orang alim itu. Ternyata di perjalanan kehabisan bekalnya habis, meninggal di perjalanan. Sebelum sampai ke tujuan, lalu datanglah malaikat rahmat dan malaikat azab, berebut antara duanya. Yang kata malaikat rahmat, orang ini kan sudah niat untuk bertobat. Kata malaikat azab, tapi kan belum sampai dengan tujuan, maka ini milikku, kata malaikat azab. Tapi malaikat rahmat tetap bertahan, ini adalah milikku karena orang ini sudah berniat. Akhirnya ada satu kebijakan, diukur bumi itu, perjalanan yang dia tempuh dengan tempat yang akan dia tuju itu selisih berapa, mana yang lebih banyak. Ternyata jalan yang dia tempuh itu lebih banyak daripada tempat yang akan dituju, dan selisihnya tidak banyak, selisihnya hanya sejengkal. Maka ditetapkan orang ini adalah sebagai orang yang bertaubat, dan akhirnya taubatnya diterima oleh Allah, dan akhirnya dia masuk surga. Makanya kita semua harus tetap semangat untuk bertaubat kepada Allah. Kita jangan merasa bahwa kula mboten gak ada dosa kok, kula mboten nate salat, kula jangkep. Iya jangkep, tapi kan kita tidak tahu dalam salat itu kita belok kemana, kan kita tidak pernah tahu. Kadang-kadang ngeten kan, salat itu ketika dapat 3 apa 2, kan itu termasuk juga kan belok ya. Itu termasuk belok. Makanya di dalam bulan Rajab yang mulia ini, monggo kita banyak berdoa, kita banyak beristighfar, dan kita banyak beramal soleh. Terus seperti keluarganya Mbak Tias yang ini lagi beramal soleh, ini pahalanya dilipat gandakan. Penjenengan yang ngaji di masjid ini pahalanya juga dilipat gandakan, karena ini termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, itu yang saya sampaikan, dan saya mohon maaf Bu Aisy, kemarin itu
saya sudah mengiyakan untuk bisa ngaji bulan Desember yang lalu. Yang punya hajat itu insya Allah kalau tidak salah Bu Wiwi Cici gitu ya. Itu akhirnya saya izin karena apa? Pangapunten saya menyampaikan kepada Bu Harto, pangapunten Bu Harto, saya ada yang penting, pangapunten jadwal operasi saya itu datang gitu. Jadi karena sudah ada jadwal seperti itu, maka ini bukan berarti saya kok menghilang gitu, mboten. Itu saya sampaikan seperti ini karena jadwal operasi datang, maka kemarin itu saya mengundurkan diri, pamit untuk undur diri. Ibu-ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kumpul kita di sini, duduk bareng kita di sini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang baik, sebagai amal yang soleh, dan kita bersama-sama bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah yang disampaikan, semoga ilmu dan nasihat yang telah diberikan oleh Ustazah bisa menjadikan kita untuk semakin menambah keimanan kita khususnya, kemudian bisa memperdalam pemahaman serta menjadi bekal kita semua dalam menjalani kehidupan sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa taala beserta Rasulullah. Semoga Ustazah selalu diberikan